Panatua Zaesin ngucapin terima kasih, buat kalian yang sudah hadir, absen, nyimak alur cerita si Oayan. Kita langsung saja ke ceritanya. Battle Through the Heavens Season 6 versi novel. Masih di ruangan paviliun bintang jatuh, tentang buah bayi jiwa di reruntuhan zaman kuno. Pertempuran melalui surga, bab 1233, peninggalan kuno. Peninggalan kuno, Xiao Yan awalnya kaget saat mendengarnya. Dengan segera, pandangan sekilas tiba-tiba ke arah Elder yang telah berbicara dan buru-buru berkata, apakah ada berita tentang buah bayi jiwa? Dari mana Anda mendapatkan berita ini? Feng Zunze juga sedikit tercengang saat melihat ke arah penatua itu. Dari penampilannya seperti ini, sepertinya dia tidak menyadari masalah ini. Elder itu tersenyum dan menjelaskan, Kepala Paviliun Feng, saya bertanggung jawab atas masalah peninggalan kuno baru-baru ini. Berdasarkan informasi yang telah dikirim kembali, ada beberapa suku Magical Beast yang mencoba menerobos masuk ke dalam peninggalan kuno tetapi akhirnya mundur dengan berhenti. Namun, dari apa yang dikatakan mereka melarikan diri, itu tetap memiliki semacam hal misterius yang sangat mirip dengan penampilan buah bayi jiwa. Kurasa benda itu kemungkinan besar adalah buah bayi jiwa. Buah bayi jiwa memang sesuatu dari zaman kuno. Tidaklah terlalu mengejutkan untuk muncul di sisa-sisa kuno, Feng Zunze sedikit bersemangat. Dia menggosok kedua tangannya dan berkata, Xiao Yan, kamu benar-benar seorang bintang kekayaan. Kami tidak mendapatkan hasil melalui pencarian selama setahun. Namun, kabar baik telah dikirimkan kepada kami begitu Anda keluar. Jangan terlalu cepat bahagia. Yao Lao tidak seoptimis Feng Zunze. Dia mengungkapkan pikiran, saat ini, peninggalan kuno ini telah menarik cukup banyak ahli dan faksi dari benua. Apalagi, tempat itu ada di wilayah binatang buas. Bukan hal yang mudah untuk mengambil harta karun seperti itu dari dalamnya. Saat itu, sisa-sisa kuno terakhir akhirnya dibanjiri darah. Tidak ada yang tahu berapa banyak ahli Douzong atau Douzun yang meninggal di sana. Ekspresi Feng Zunze menjadi sedikit serius saat mendengarnya. Dia telah mengalami pertempuran sisa-sisa kuno saat itu dan secara alami mengetahui betapa intens dan kejamnya pertempuran semacam itu. Sebenarnya ada apa dengan sisa-sisa kuno ini? Xiao Yan melihat kedua orang itu mengerutkan kening dalam memikirkan yang dalam dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Mari kita turun sebelum kita memanas. Cukup banyak hal yang telah terjadi di Central Plains selama 1 tahun ini sehingga Anda tidak sadarkan diri. Mata Feng Zunze melihat sekeliling. Setelah itu, dia bertukar pandang dengan Yao Lao. Dia memberi isyarat tangannya ke arah Xiao Yan dan kelompok itu mendorong turun dari langit tinggi di depan mata yang tak terhitung jumlahnya sebelum memasuki aula besar paviliun bintang jatuh. Kelompok itu berpisah dan mengambil tempat duduk mereka setelah memasuki aula besar. Xiao Yan tersenyum ke arah dokter peri kecil, yang mengikuti di belakangnya. Setelah itu, matanya beralih ke Feng Zunze, yang terakhir juga tersenyum melihat ini. Setelah menyesap teh harum, dia mengatur pikirannya sebelum perlahan berkata, peninggalan kuno, seperti namanya, secara alami adalah hal-hal yang telah diwariskan dari zaman kuno. Mereka yang masih dapat meninggalkan beberapa sisa setelah bertahun-tahun berarti bahwa pemilik dari sisa-sisa tersebut bukanlah orang biasa. Dari bagaimana sisa-sisa yang muncul di wilayah payudara terlihat lengkap, pemiliknya mungkin adalah ahli puncak kelas dosen. Keseriusan melintas di mata Xiao Yan saat mendengar ini. Dosen, ini pada dasarnya adalah keberadaan yang berada di dekat puncak dunia ini. Sekarang setelah mereka berhasil menembus Douzun, dia semakin bisa merasakan betapa menakutkannya level ini. Hal-hal yang ditinggalkan oleh seorang ahli Douzeng tidak diragukan lagi memiliki daya pikat yang tidak bisa dilawan. Zaman kuno adalah zaman yang sama sekali berbeda dari sekarang. Secara alami akan ada banyak sisa-sisa yang tertinggal selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa jenazah mungkin telah meninggal atau hilang pada waktunya. Namun, akan ada juga beberapa yang tiba-tiba akan terungkap seperti sisa-sisa kuno yang ditemukan kali ini. Setiap kali sisa-sisa purbakala muncul, itu akan menimbulkan badai berdarah. Anda harus menyadari betapa menariknya hal-hal yang ditinggalkan oleh seorang elit Douzeng. Itu sudah cukup untuk membuat seseorang menjadi gila karenanya. Feng Zunze tersenyum dan berkata, mantra api yang kau latih adalah sesuatu yang Yao Chen dan aku telah menjalani pertempuran saat berdarah itu untuk berhasil keluar dari sisa-sisa yang muncul saat itu. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Ia pernah mendengar Yao Lao menyebutkan bahwa proses mendapatkan flame mantra cukup sulit.
Peninggalan kuno kali ini kemungkinan lebih merepotkan daripada yang terakhir yang kita ikuti. Ini karena itu telah muncul di dalam wilayah binatang. Itu adalah wilayah suku Magical Beast. Wilayah binatang. Xiao Yan sedikit mengernyitkan alisnya. Dia telah mendengar sedikit tentang daerah ini. Tempat itu benar-benar wilayah suku Magical Beast. Meskipun ada juga manusia yang berkeliaran di sekitar sana, Magical Beast yang telah membentuk suku biasanya memiliki pikiran yang sangat xenofobia. Kali ini, sisa-sisa kuno muncul di wilayah mereka. Mengingat karakter mereka, mereka pasti tidak akan senang jika para ahli manusia datang dan mengambil bagian. Ini memang cukup merepotkan. Xiao Yan dengan lembut mengangguk. Suku Magical Beast sangat merepotkan untuk menghadapinya. Itu sampai menyebabkan banyak ahli merasakan sakit kepala. Kami telah mengirim para ahli dari Paviliun Bintang Jatuh untuk lebih memperhatikan saat sisa-sisa kuno muncul. Awalnya, kami tidak bermaksud untuk terlibat dalam bisnis yang berantakan ini. Bagi kami, yang telah mengalami persaingan dari sisa-sisa terakhir, kami jelas betapa kejamnya hal itu. Jika Paviliun Bintang Jatuh akhirnya terlibat di dalamnya, itu pasti akan membawa masalah yang cukup besar. Feng Zunze menghela napas dan berkata, Paviliun Bintang Jatuh saat ini pada dasarnya telah dimasukkan ke dalam daftar hitam Hall of Soul. Kita harus selalu waspada terhadap waktu. Jika kami akhirnya memberikan pukulan serius sekarang, mereka pasti akan memukuli kami saat kami jatuh dan melenyapkan kami secara sepintas. Sekarang, Yao Chen belum memulihkan kekuatannya. Karena itu, dia tidak bisa pergi. Tanpa bantuan ahli semacam ini, kita tidak akan bisa terlibat dengan aula jiwa. Xiao Yan mengangguk sedikit. Paviliun Bintang Jatuh mungkin salah satu dari 4 paviliun besar dalam namanya, tetapi masih ada terlalu banyak celah antara itu dan aula jiwa, faksi tua yang telah ada untuk waktu yang sangat lama. Namun, mereka telah menemukan buah bayi jiwa di dalam sisa-sisa kuno itu. Dengan cara ini, mereka tidak punya pilihan selain terlibat dalam bisnis yang berantakan ini. Feng Zunze mengubah nadanya dan berbicara dengan suara yang dalam. Buah bayi jiwa sangat penting. Itu terkait dengan apakah Yao Chen akan bisa mendapatkan kembali kekuatan puncaknya. Jika mereka benar-benar bisa mencapainya, kekuatan Paviliun Bintang Jatuh pasti akan segera melonjak. Pada saat itu, dengan kehadiran seseorang seperti Yao Chen, bahkan aula jiwa tidak akan berani melakukan tindakan acak dengan mudah. Petik 2. Oleh karena itu, terlepas dari seberapa besar risikonya, mereka harus melakukan yang terbaik untuk membantu Yao Chen pulih. Ke puncaknya, saat ini, Paviliun Bintang Jatuh adalah musuh dengan aula jiwa. Tempat ini adalah markas besar Paviliun Bintang Jatuh dan pasti ada ahli yang hadir. Oleh karena itu Feng Tua tidak dapat melakukan perjalanan ini ke sisa-sisa kuno, jari Xiao Yan dengan lembut permintaan permukaan meja dan berkata, kalau guru, tempat ini memiliki formasi bintang jatuh hebat. Akan sangat aman bagimu untuk tetap di sini. Oleh karena itu, sebagai tindakan pencegahan, Anda hanya bisa tetap di sini. Setelah menghitung dengan cara ini, sisa-sisa kuno ini hanya bisa diserahkan kepada saya. Saya akan mencoba yang terbaik untuk membawa buah bayi jiwa kembali. Selain itu, saya juga cukup tertarik dengan peninggalan kuno ini. Xiao Yan tertawa pelan. Ini terlalu berbahaya, kamu tidak mengerti betapa kejamnya pertarungan di dalam menyelamatkan kuno semacam ini. Anda masih perlu menyelamatkan ayah Anda. Tidak ada yang salah denganmu. Yao Lao yang menahannya perlahan dan berkata, Guru, bahkan jika saat ini aku akhirnya bertemu dengan ahli kekuatan hantu tua Zai Xing, aku juga akan bisa mundur dengan aman. Tenang, aku sadar akan batasanku. Xiao Yan tersenyum. Dia tidak menunggu Yao Lao untuk melanjutkan berbicara sebelum memutar ke arah Feng Zunze dan berkata, Feng Tua, tolong bantu saya menyiapkan peta rincin dari wilayah binatang buas. Serahkan masalah buah bayi jiwa saya. Feng Zunze melirik Yao Lao, yang sedang mengerutkan kening di sekitarnya. Dia segera mengangguk lembut dan berkata, meskipun aku juga sangat khawatir, kamu memang orang yang terbaik saat ini. Untuk memungkinkan Yao Chen dengan cepat memulihkan kekuatan puncaknya, kali ini kami hanya dapat merepotkan Anda. Saya akan menyelesaikan peta untuk Anda sesegera mungkin. Selain itu, bawalah King Luan saat Anda pergi. Klannya juga berada di wilayah binatang. Mereka mungkin bisa memberikan sedikit bantuan pada waktunya tiba. Xiao Yan tersenyum mengangguk. Dia tidak menolak niat baik Feng Zunze ini.
Yao Lao melebarkan mulutnya saat melihat kedua orang ini dengan cepat mengambil keputusan. Segera, dia hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Dia menatap Xiao Yan dan dengan lembut berkata, "Karena kamu ekologi, guru juga tidak akan mencoba menasihatimu untuk tidak melakukannya. Anda harus berhati-hati di sepanjang jalan. Jika Anda akhirnya bertemu dengan situasi berbahaya apapun, Anda harus segera mundur. Ingat, di dalam hatiku, memulihkan kekuatanku tidak memisahkan dirimu. Tidak mudah menemukan murid seperti Anda." Xiao Yan mengusap kepalanya dan mengangguk sambil tertawa. Setelah memastikan rute mereka, Xiao Yan tidak buru-buru berangkat. Masalah ini terkait dengan apakah Yao Lao dapat memulihkan sepenuhnya. Oleh karena itu, tidak ada yang salah dengan itu. Oleh karena itu, berbagai kecerdasan harus lengkap. Seperti kata pepatah, jika seseorang mengasah kapaknya, maka akan membutuhkan lebih sedikit tenaga untuk menebang kayu. Jika informasinya lengkap, semuanya akan dilakukan dengan sangat lancar. Selama beberapa hari ini, Xiao Yan juga diberi gelar Tetua Paviliun Bintang Jatuh. Saat ini, Yao Lao adalah kepala paviliun dari Paviliun Bintang Jatuh. Menjadi muridnya, Xiao Yan secara alami juga bisa dianggap sebagai anggota Paviliun Bintang Jatuh. Beberapa perabotan juga diaduk di Paviliun Bintang Jatuh di hadapan seorang penatua muda. Namun, tidak ada yang menyuarakan ketidakpuasan. Suasana gemetar yang dipancarkan Xiao Yan ketika dia keluar dari menara telah memungkinkan semua orang untuk memahami bahwa kekuatan itu lebih dari cukup baginya untuk duduk di tempat elder ini. Setelah istirahat ini berlangsung selama 3 hari atau lebih, informasi terkait sisa-sisa kuno juga telah dikumpulkan sepenuhnya oleh Xiao Yan. Dia sadar bahwa sudah waktunya untuk mulai melakukan perjalanan ke wilayah binatang. Ketika matahari muncul di langit pada pagi hari ketiga, murid-murid dari Paviliun Bintang Jatuh yang sedang menjalani pelatihan pagi mengarahkan pandangan mereka ke langit. Ada beberapa sosok berdiri di udara di sana. Angin sepoi-sepoi bertiup di tempat itu dan pakaian orang-orang ini berkibar, menyebabkan mereka tampak memiliki sikap yang luar biasa. Xiao Yan, kamu harus ingat untuk lebih berhati-hati dalam perjalanan ini. Cepat tarik jika Anda membicarakan masalah. Feng Zunze memandang kelompok yang siap untuk pergi dan berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Matanya menoleh ke arah Yao Chen di samping Feng Zunze dan menarik napas dalam-dalam. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya ke arah Yao Chen dan berkata, "Guru, hati-hati. Murid ini pasti akan membawa kembali buah bayi jiwa untuk diri Anda yang lebih tua." Setelah mengucapkan kata-kata ini, Xiao Yan berhenti ragu lagi. Dia memegang tangannya dan tiba-tiba berbalik. Setelah itu, tubuhnya bergerak dan dengan cepat mendorong pintu keluar. Dalam sekejap mata, seluruh kelompok telah menghilang dari mata semua orang. "Orang tua, kamu telah menemukan murid yang cukup baik." Feng Zunze perlahan berkomentar saat dia melihat ke arah Xiao Yan menghilang. Yao Lao mengangguk lembut sebelum tertawa bahak. "Tidak ada penyesalan dalam hidup saya karena bisa mendapatkan murid ini. Pilihan saya saat itu pada akhirnya adalah pertaruhan yang tepat."